Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini diberi kesehatan, kemudahan, dan tambah ilmu. Semoga semuanya bisa hadir atau mengikuti pelajaran yang kali ini akan kita masuk pada masalah kejujuran. Karena kejujuran adalah sangat penting dan akan membawa keberkahan kita dalam hidup. Kita harus selalu menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita agar bisa menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga sebagai bukti keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi kejujuran, mau tanya dulu, apa itu jujur? Mengapa kita harus jujur? Tentunya jujur ini bukan berarti hal yang baru, dah lama, dah tahu jujur membawa kebaikan, tapi kita harus mengetahui apa itu jujur. Coba kita lihat pengertiannya. Dari bahasa Arab, kata jujur semakna dengan al-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata jujur yaitu dusta, dalam bahasa Arab adalah al-kadhib. Secara istilah, jujur atau al-sidik bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, kesesuaian yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata. Dalil tentang jujur atau kejujuran itu terdapat dalam At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Dan juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur, dan dihindarilah bolehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu pada neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Dalil daripada jujur, kita harus hati-hati jangan sampai kita melakukan dusta. Bentuk-bentuk jujur menurut Syekh Imam Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan, lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataan. Ia tidak berkata kecuali yang jujur,
Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis lisan. Jujur yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Itulah jujur, bentuk-bentuk kejujuran yang dikutip oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Semoga kita dapat mengamalkan dengan baik. Contoh perilaku jujur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu berdiri di atas bukit, memanggil semua kaum Quraisy untuk berkumpul. Orang Quraisy, kemarilah kalian. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Karena mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berdiri-dirilah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur sepenuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian berkata, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sedang atau sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Tanpa ragu semuanya menjawab, percaya. Kemudian Rasulullah kembali berkata, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu? Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawabkan, mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Sehingga dari perilaku Rasulullah ini, mari kita bisa menjadi iktibar, contoh, agar kita bisa menjadi Al-Amin selanjutnya. Selanjutnya, dalam mengaitkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seseorang mengikrarkan diri menjadi Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan bertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati perintahnya dan mematuhi larangan Allah. Yang keempat, kejujuran mendatangkan ketenangan, ketenteraman hati dan pikiran. Hidupnya senantiasa diliputi ketenangan dan ketenteraman dan terhindar dari rasa resah dan gelisah atau galau. Itulah berapa kaitannya dengan jujur dalam kehidupan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan jalan kejujuran. Sebelum penugasan, apakah ada yang bertanya? Silahkan. Masalah jujur, dari pengertian jujur, bentuk-bentuk jujur dan perilaku yang dikaitkan dengan keimanan, silahkan. Kalau tidak ada, kita masuk pada penugasan. Nah, penugasan ini kalian semua mengamati video pembelajaran, kemudian menuliskan identifikasi masalah pada tayangan video tersebut. Yang kedua, apa saja penyebab masalahnya itu. Yang ketiga, berilah solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Ini ada linknya videonya, hanya klik kemudian kalian tonton dan kalian amati dan tulis permasalahan-permasalahan dan solusi yang diharapkan. Itu dulu penjelasan kami, semoga semuanya paham dan bisa menjalankan penugasan yang kita berikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum penugasan, apakah ada yang bertanya? Silahkan. Masalah jujur, dari pengertian jujur, bentuk-bentuk jujur, dan perilaku yang dikaitkan dengan keimanan. Silahkan. Kalau tidak ada, kita masuk pada penugasan. Nah, penugasan ini kalian semua mengamati video pembelajaran, kemudian menuliskan identifikasi masalah pada tayangan video tersebut. Yang kedua, apa saja penyebab masalahnya itu. Yang ketiga, berilah solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Ini ada linknya videonya, hanya klik kemudian kalian tonton dan kalian amati dan tulis permasalahan-permasalahan dan solusi yang diharapkan. Itu dulu penjelasan kami, semoga semuanya paham dan bisa menjalankan penugasan yang kita berikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.